Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alfian Febriansah dari program studi Teknik Mesin Universitas Nusa Putra Sukabumi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kompresor perpindahan positif, yang dimana kompresor perpindahan positif atau positive displacement kompresor adalah suatu sistem kompresi yang memanfaatkan udara dengan perpindahan gerak mekanis yang mengurangi volume dan akan meningkatkan tekanan udara. Salah satu jenis dari positive displacement kompresor, salah satunya yaitu ada reciprocating kompresor, di mana prinsip kerjanya yaitu gerakan torak bolak-balik dalam silinder mengakibatkan perubahan volume dan tekanan sehingga terjadi proses pemasukan kompresi dan pengeluaran. Secara sederhana, prinsip kerja perubahan tekanan dan volume dalam suatu kompresor torak simplex single acting dapat diuraikan dalam bentuk diagram. Adapun beberapa komponen dari kompresor reciprocating, yang pertama adanya frame, di mana fungsi utama adalah untuk mendukung seluruh beban dan berfungsi juga sebagai tempat kedudukan bantalan, poros engkol, silinder, dan tempat penampungan minyak pelumas. Yang kedua adanya crankshaft, di mana berfungsi mengubah gerak berputar rotasi atau menjadi gerak lurus atau translasi. Yang berikutnya ada connecting rod, di mana berfungsi meneruskan gaya dari poros engkol ke batang torak melalui kepala silang. Batang penghubung harus kuat dan tahan bengkok sehingga mampu menahan beban pada saat kompresi. Yang selanjutnya ada crosshead, di mana berfungsi meneruskan daya dari pin ke connecting rod. Crosshead dapat meluncur pada bantalan luncurnya. Yang berikutnya ada silinder, di mana berfungsi sebagai tempat kedudukan linear silinder dan water jacket. Yang selanjutnya silinder linear, berfungsi sebagai lintasan gerakan piston torak saat melakukan proses ekspansi, memasukkan kompresi dan pengeluaran. Selanjutnya ada piston, di mana sebagai elemen yang menghandle gas atau udara pada saat proses pemasukan atau suction, kompresi, dan pengeluaran. Yang berikutnya ada ring piston, di mana untuk mengurangi kebocoran gas atau udara antara permukaan torak dengan dinding silinder. Yang berikutnya ada oil scraper ring, di mana berfungsi untuk mencegah kebocoran minyak pelumas pada frame. Yang berikutnya adanya kompresor, yang berfungsi untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran gas atau udara ke dalam atau keluar silinder. Katup ini dapat bekerja membuka dan menutup sendiri akibat adanya perbedaan tekanan yang terjadi antara bagian dalam dan bagian luar silinder. Untuk reciprocating kompresor dibagi menjadi 3 jenis, antara lain yang pertama kompresor piston kerja tunggal, yang kedua kompresor piston kerja ganda, dan yang ketiga kompresor piston diafragma. Untuk kompresor piston kerja tunggal, di mana jenis kompresor digunakan untuk tekanan yang relatif kecil dan kapasitas yang banyak, serta pengisian akan jauh lebih cepat dari kompresor multistage. Biasanya kompresor ini hanya digunakan untuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan pada industri. Jenis kompresor kerja tunggal yang memanfaatkan kerja piston, kompresor jenis ini maksud saya menggunakan piston yang didorong menggunakan crankshaft untuk memanfaatkan udara atau gas. Udara akan masuk ke silinder kompresi ketika piston bergerak pada posisi awal dan bergerak ke posisi akhir. Berikutnya piston kompresor kerja ganda, di mana beroperasi sama persis dengan kerja tunggal. Hanya saja menjadi perbedaan pada kerja ganda, silinder kompresi
memiliki port inlet dan outlet pada kedua sisinya sehingga meningkatkan kinerja kompresor dan menghasilkan udara bertekanan yang lebih tinggi daripada kerja tunggal. Yang selanjutnya ada kompresor diafragma, di mana kompresor diafragma adalah jenis klasik dari kompresor piston dan mempunyai kesamaan dengan kompresor piston. Hanya saja membedakannya yaitu pada kompresor piston menggunakan piston untuk memanfaatkan udara, dan pada kompresor diafragma menggunakan membran fleksibel atau diafragma. Mungkin itu saja pembahasan saya mengenai positive displacement kompresor jenis reciprocating kompresor. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.